Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Yuk kita bikin donat lagi. Kita jualan dari rumah aja. Buat teman-teman yang nggak punya lapak, yuk mari kita jualan dari rumah. Nah, oke, pertama-tama ini akan saya timbang bahan cairannya. Masukkan 2 kuning telur, ditambah dengan 1 butir telur utuh ya. Ini sama putihnya ya, semua ya. Supaya donatnya itu nanti hasilnya lebih kokoh ya. Jadi walaupun tanpa menggunakan baking powder, nanti donatnya itu bisa kokoh. Kemudian tambahkan susu cair hingga total. Ini saya timbang sebanyak 300 gram. Kemudian timbang juga ini 500 gram tepung cakra kembar. Nah, kemasan yang saya pakai kemasan seperti ini ya, yang agak ekonomis gitu ya. Masukkan gula pasir, kemudian ragi instan dan bread improver. Untuk detail resepnya teman-teman silahkan cek kolom deskripsi ya. Nah, kemudian ini diaduk ya semua bahan kering hingga tercampur rata. Kemudian masukkan bahan cairnya ini dengan bertahap ya masukkannya supaya adonannya ini tidak kelembekan. Tapi nanti disesuaikan lagi ya dengan kelembapannya tepung ya. Jadi setiap tepung itu kelembapannya berbeda-beda ya teman-teman. Nah, ini saya tadi buat takarannya itu di 300 gram. Kemudian selanjutnya ini saya menambahkan lagi ya sebanyak 25 gram. Jadi total untuk bahan cairannya ini 325 gram. Tapi nanti teman-teman disesuaikan ya. Jadi jangan dibuat patokan ya. Jadi disesuaikan gitu ya teman-teman. Nah, ini saya menambahkan lagi ya yang tadi 25 gram itu ya. Ini dimasukkannya pun secara bertahap juga ya, jangan sekaligus. Takutnya nanti terlalu lembek ya. Tapi untuk adonan donat memang jangan terlalu keras ya teman-teman, harus agak lunak supaya nanti mudah mengembangnya gitu ya. Nah, selanjutnya masukkan 60 gram butter dan 7 gram garam. Kemudian mixer kembali adonan hingga tercampur rata dan adonan benar-benar kalis. Nah, kalau misalkan ini adonannya sudah tercampur rata seperti ini, naikkan kecepatan mixernya ya ke kecepatan sedang atau ke kecepatan tinggi ya, disesuaikan aja dengan mixer masing-masing. Nah, ini saya balik adonannya, tujuannya supaya termixer ke bagian bawahnya ya sampai tercampur rata, karena saya mixernya itu tidak memaksakan mixer untuk ditekan ke bagian bawah ya, jadi saya bergantian gitu ya, dibolak-balik gitu ya. Untuk lamanya mixer ini kurang lebih 15 sampai 17 menit. Nah, ini konsistensi adonannya ini agak lunak seperti ini ya. Nah, selanjutnya ini akan saya timbang. Nah, ini saya timbang seberat 25 gram. Teman-teman disesuaikan aja ya. Bisa 20 gram, bisa 25 gram. Biasanya saya timbang seberat 20 gram ya, tapi untuk kali ini saya menambah gramasinya ya, jadi 25 gram supaya donatnya itu lebih menul-menul gitu ya. Nah, untuk cara roundingnya ini saya bulatkan seperti ini aja ya, ditarik-tarik nih ke bagian tengah sampai permukaannya ini mulus dan halus ya. Kemudian ini dicubit-cubit dan ditekan-tekan. Nah, baluri ke seluruh permukaan adonan dengan tepung ya supaya permukaannya ini tetap lembab. Kemudian setelah selesai ini istirahatkan 20 menit. Nah, setelah 20 menit selanjutnya ini akan saya pipihkan adonan untuk membuang udaranya atau disebut dengan proses degassing ya. Nah, ini pipihkan menggunakan alat datar atau menggunakan scraper seperti ini ya, sampai udaranya itu keluar. Kemudian ini saya akan cetak menggunakan cetakan yang berdiameter 6 cm. Kalau teman-teman tidak ada cetakan, ini boleh langsung dilubangi aja ya, dirapihkan dulu menggunakan tangan seperti itu ya. Kalaupun misalkan tidak dipipihkan dulu menggunakan scraper, langsung ditekan atau dipenyet juga boleh ya teman-teman.
Kalau misalkan teman-teman mau hasilnya itu lebih kokoh, lebih rapi, nah ditekan dulu ya menggunakan scraper ya sebelum dicetak ya, supaya udaranya itu keluar dan permukaannya itu rata gitu ya, dan hasilnya nanti akan lebih mulus lagi ya. Nah, ini tips ya buat teman-teman supaya donatnya itu tidak banyak gelembung dan donatnya nanti hasilnya kokoh. Jadi sebelum dicetak itu dipipihkan dulu ya menggunakan scraper atau alat datar ya. Nah, selanjutnya ini ditekan. Tekannya tuh jangan terlalu kuat-kuat ya teman-teman, supaya nanti hasilnya tetap berwhite ya. Jadi donatnya ini masih bervolume ya. Nah, selanjutnya istirahatkan adonan sampai mengembang 2 kali lipat. Ini saya butuh waktu kurang lebih 50 menit ya. Nah, ini setelah adonan seperti ini, jadi belum mengembang 100% ya. Jadi adonannya ini masih tebal ya, teman-teman. Jadi langsung aja panaskan minyak. Nah, nanti selama kita memanaskan minyak dalam kurun waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit, adonan ini akan tambah mengembang lagi ya. Jadi tidak kelewat mengembang gitu ya teman-teman, dan nanti akan mengembang lagi sampai 100% pada saat kita goreng ya. Dan ini minyaknya itu bekas tadi ya saya goreng donat, jadi saya tidak mengganti minyaknya ya teman-teman. Jadi saya langsung aja untuk menggoreng yang berikutnya ya. Jadi adonan ini kurang lebih 41 biji donat ya. Sebelumnya pun saya sudah menggoreng donat ini sebanyak 41 juga. Kemudian setelah ini juga saya masih membuat lagi 1/4 kilo tepung ya. Jadi minyaknya itu saya pakai hanya 1 kilo saja dan itu masih sisa ya. Jadi untuk 1 liter ini bisa menggoreng donat kurang lebih 100 biji ya. Nah, ini hasilnya bisa lihat ya teman-teman, ini white ringnya tuh tidak kisut ya, tidak ciut gitu ya. Jadi white ringnya tuh juga kokoh ya, donatnya juga kokoh, mulus juga ya. Nah, ini hasilnya menul-menul, jadi montok banget ya. Nah, untuk diameternya ini kurang lebih 7 cm ya teman-teman. Nah, ini 7 cm, kalau kemarin itu kurang lebih 7,5 cm, untuk kali ini 7 cm ya teman-teman. Tapi ini kurang begitu terlihat ya, karena ini memang agak nyamping gitu ya. Dan untuk tingginya ini kurang lebih 3 sentian ya teman-teman. Cuma saya tidak ukur ya untuk tingginya. Dan ada teman-teman juga yang minta diukur untuk tingginya. Nah, saya itu lupa ya, tidak saya ukur ya untuk tingginya. Nah, ini hasil donatnya tuh seratnya lembut, donatnya juga ini empuk. Jadi seratnya juga halus ya, karena ini tidak kelewat mengembang ya teman-teman. Jadi porinya juga tidak kasar ya. Dan donat-donat ini memang tidak saya topping ya dalam setiap video saya, hampir semua video saya tidak saya topping ya teman-teman, karena saya jualnya itu di toppingnya ketika ada pembeli datang atau ketika ada GoFood masuk ya teman-teman. Untuk topping menyesuaikan aja ya teman-teman. Nah, seperti ini ya, ini GoFood masuk ya, jadi mintanya varian coklat meses gitu, jadi saya topping sesuai dengan permintaan ya. Nah, ini tempat saya berjualan, saya jualan di depan rumah aja, di teras gitu ya, menggunakan etalase kecil gitu ya teman-teman. Jadi kita jualan bisa nyambi beberes rumah juga, dan kita juga bisa nyambi buat donatnya gitu ya teman-teman. Jadi semuanya bisa kita pegang gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini juga, jadi sesuai permintaan daripada pembeli ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga teman-teman juga bisa terinspirasi ya, yang tidak punya lapak bisa berjualan di rumah saja. Jadi bisa manfaatkan jualan online ya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.